Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma radina wa radu anna ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Nurul Khairat rahimakumullah, kita sama-sama berniat i'tikaf karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini surah An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum. Ada juga yang menyebutkan wankihu. Wankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan nikahkanlah al-ayama minkum, seseorang yang belum menikah. Wankihul ayama minkum, nikahkanlah orang-orang yang masih bembujang di antara kalian. Was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang soleh dari hamba atau budak sahaya. Di sini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk para orang tua, wali perempuan, agar menikahkan putra-putrinya atau putrinya yang masih membujang. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka miskin, kalau mereka takut menikah karena miskin, yughnihimullahu min fadli, Allah akan memberikan mereka kekayaan dengan keutamaan Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas anugerahnya, nikmatnya, alim juga maha mengetahui. Di sini disebutkan zawwiju man la zaujun lahu minkum. Wahai para orang tua, nikahkanlah siapa yang tidak memiliki pasangan di antara kalian. Maksudnya anak-anak kita ya. Anak-anak kita yang sudah berusia nikah, nikahkan. Fa innahu tariqut ta'affufi. Karena menikah itu salah satu jalan kesucian diri, untuk menjaga kesucian diri kita. Wal khitabu lil awliya. Perintah ini ditujukan kepada para wali. Wali itu maksudnya di sini orang tuanya perempuan. Terkadang seorang ayah atau ibu dari anak wanita itu berpikir untuk menikahkan anaknya, padahal di depannya misalnya sudah ada orang yang melamar, agamanya bagus, akhlaknya bagus, keturunannya juga keturunan baik-baik, lalu ditolak dengan alasan anak saya misalnya belum sarjana, contoh ya, anak saya belum sarjana, saya ingin anak saya ketika di undangan itu sudah ada titelnya, ada titel di belakangnya. Mungkin kebanggaan tersendiri buat orang tua ketika dia punya anak itu di undangan ada titelnya di situ. Padahal Allah Subhanahu wa taala
memberkahi sebuah pernikahan bukan karena embel-embel seperti tadi. Wa fi hadza dalilun ala anna al-mar'ata laisa laha an tunkaha nafsaha bighairi waliyyin. Di sini menjadi satu dalil bukti bahwa perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya tanpa wali. Walaupun Abu Hanifah mengatakan idza zawwajatit thayyibu awil bikru nafsaha bighairi waliyyin kuf'an laha jaza. Kalau janda maupun perawan menikahkan dirinya tanpa wali yang sekufu dengannya, yang sama, istilahnya kufu itu begini ya, seimbang, itu boleh. Tapi itu pendapatnya Abu Hanifah. Pendapat yang menyebutkan bahwa perempuan menikah harus pakai wali, itu adalah pendapatnya aktsarul ulama, mayoritas ulama. Kebanyakan ulama menyebutkan bahwa, jadi ini pendapat terbanyak, wanita tidak boleh menikah kecuali atas izin walinya. Nah, inilah pendapat ulama terbanyak, bahwa perempuan itu menikah harus seizin walinya. Siapa walinya perempuan? Walinya wanita itu bapaknya, bapak kandungnya. Kalau seandainya ada seorang pasangan suami istri, dia mengadopsi anak perempuan. Ketika anak perempuan tadi sudah besar, mau menikah, maka ayah angkat tadi tidak boleh jadi wali. Tidak boleh jadi walinya ya. Tapi yang menjadi wali, kalau masih ada ayah kandungnya itu perempuan, itu anak masih hidup, pakai itu. Tapi kalau tidak, berarti kembali ke wali hakim. Kalau tidak ada walinya lagi. Al-ayama minkum ay alladzina la azwaja lahum minar rijali wan nisa. Ini yang belum menikah. Jadi yang belum menikah nikahkan. Bukan yang sudah menikah kasih kawin ulang. Yang belum menikah nikahkan. Anak-anak kita yang sudah cukup usia, ya, ibaratnya dia itu sudah lain cara pandangnya dengan wanita. Nah, itu sudah boleh itu. Jangan ditahan-tahan. Karena biasa, wallahu a'lam ya, saya biasa dengar-dengar kalau ada orang kebelet mau menikah, sudah mau kawin, terus tertunda, itu biasanya agak gila sedikit. Biasanya dia meng-meng sedikit itu. Berbahaya memang itu. Itu hasrat biologis harus disalurkan. Caranya dengan menikah. Jadi kalau tidak, kalau misalkan dia tahan, lewat masa itu biasa keinginan sudah tidak ada. Nanti muncul beberapa, nanti sudah tua lagi baru muncul. Biasa sudah hilang keinginan itu. Nah, jadi paling bagus kita menikah itu usia-usia, ya tidak juga saya rekomendasikan, cuma paling bagus usia 25 tahun lah. Lumayan lah itu ya. 25 tahun, karena kita berpikir misalnya jangan sampai anak kita mau kuliah, kita juga sudah pakai tongkat. Nah, kita yang pikir ke depan. Anak kita mau kuliah, kita masih kuat kerja, kuat ini. Kemudian menikah muda juga, bukan juga mudah sekali. Kalau mudah sekali, emosi belum matang, itu tidak bagus juga. Karena kalau masih anak-anak, umur 20 tahun, calon suami misalnya, itu belum terlalu matang emosinya, masih mengedepankan ego. Ini juga menjadi catatan, kalau ada yang melamar, bagus agamanya, kalau memang mau ditolak, alasannya harus maksudnya masuk akal dan tidak mengada-ada.
apalagi bagus agamanya. Misalnya mungkin dia masih mau lanjut kuliah atau bisa diterima tapi menikahnya setelah selesai misalnya begitu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan seperti itu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau ada yang datang kepada kita yang bagus agamanya, akhlaknya kamu suka, nikahkan kepada anak kita kalau dia datang melamar. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh. Kalau kita tolak bisa menjadi fitnah di muka bumi. Fitnah mungkin bagi wanita itu, mungkin dia lambat menikah, atau fitnah yang datang kepada dia bukan seperti itu lagi agamanya. Karena agama ini kan itu yang dicari. Karena itu pesannya Nabi. Cari pendamping yang bagus agamanya. Kalau dia tidak suka kepadamu, dia tidak akan berbuat kasar kepadamu. Kalau yang bagus agamanya. Kalau dia tidak suka dengan masakanmu, dia tidak akan mencela masakan. Karena dia paham hadis Nabi melarang kita mencela masakan. Dia marah, dia tidak akan pukul. Karena firman Allah, hadis Rasulullah seperti itu. Pergaulilah wanita-wanitamu, istri-istrimu dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi agama paling patokan. Kalau dia cari harta, dia akan cari harta yang halal untuk anak istrinya. Kalau dia mendidik anak-anaknya, pasti dia tanamkan agamanya. Jujur, semua bagus. Agama sudah paling bagus. Kalau dia sudah menikah, dia akan hormati orang tuamu. Karena dalam agama dianjurkan menghormati orang tua. Semuanya lengkap di situ. Jamaah Majlis Nurul Khairat rahimakumullah, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka takut menikah, ya, iyakunu fuqara'a, takut menikah karena miskin, yughnihimullahu min fadli, Allah akan memberikan mereka kekayaan dari keutamaan Allah, dari anugerahnya. Aila tamtani'u 'anit tazwiji bisababi faqrir rajuli wal mar'ah. Jangan kamu halang-halangi menikah karena sebabnya wanita atau laki-laki itu miskin. Tolak ini laki-laki karena dia tidak ada hartanya. Ya. Inilah kita juga, tapi sebenarnya tidak ada masalah ya. Memang dalam Islam itu ada mahar paling rendah. Ada mahar cincin, sahabatnya Nabi ya. Ada mahar itu keislamannya sahabat sahabiah itu menerima nikahnya seorang sahabat karena masuk Islamnya, itu sudah maharnya. Ada yang sepasang sendal. Tapi Umar bin Khattab pernah menyampaikan juga bahwa ada standarnya. Jangan sampai kurang dari itulah mahar. Jangan juga terlalu mahal. Apalagi orang yang sudah baik gitu ya, sengaja lagi dipersulit-sulit misalnya, dikasih tinggi maharnya. Aktsarun nisaa barakah aisarahunna mahran. Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling mudah maharnya. Standar keberkahan Rasulullah sudah sebutkan, aktsarun nisaa barakah aisarahunna mahran. Wanita paling banyak berkahnya yang paling mudah maharnya. Kalau mereka miskin, Allah yang kasih kaya. Wa hadza wa'dun bil ghaniyyi lil mutazawwijina talaba ridallah. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi suami istri. Allah akan berikan mereka kekayaan, di mana niat mereka, tujuan mereka menikah ridha Allah, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tisaman min ma'asihi, dan menjaga diri agar tidak bermaksiat. Jadi kalau mau berkah pernikahan, kasih bagus niat.
Ini adik-adik saya yang belum menikah ini. Kalau mau kawin nanti, mulai dari Anda melamar, Anda melihat perempuan itu, apa niat Anda memilih dia? Apa niat kita pilih dia? Niat saya memilih dia karena bapaknya PNS. Siapa tahu kalau saya kawin dengan dia, diangkat PNS saya. Nah gitu. Contoh. Saya memilih dia karena dia punya bapak juragan walet. Oh pasti, satu dia kasih anaknya itu. Niatnya itu. Tapi niatnya itu diperbagus. Saya menikah karena saya lihat perempuan itu bagus agamanya. Sering sholat, akhlaknya, jilbabnya, semua tertutup. Kata-katanya bagus. Dan mudah-mudahan saya menikah, dia bisa didik anak-anak saya. Karena memang al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah madrasah. Ibu adalah sekolah. Kalau ridha Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan kita, insyaallah jamaah sekalian, pernikahan itu akan diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.